Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafira Khairun Nisa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan soal dan jawaban UTS pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Dan untuk soal dan pembahasannya, silahkan lanjut ke video selanjutnya. Baik, jadi soal yang pertama adalah kemukakan dua pendapat ahli manajemen mengenai fungsi-fungsi manajemen dan pilih salah satu di antara pendapat tersebut yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan, serta berikan alasan mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Jadi yang pertama adalah fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, ada 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yakni melakukan perencanaan terkait dengan tujuan dan target perusahaan, serta bagaimana strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya modal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah commanding atau pengarahan, yakni memberikan arahan kepada para pekerja untuk melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat adalah coordinating atau pengkoordinasian, yaitu melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, bentrok, dan kekosongan kegiatan dengan cara menghubung-hubungkan dan menyelaraskan pekerjaan-pekerjaan agar saling bersinergi satu sama lain. Yang kelima adalah controlling atau pengendalian, yaitu kegiatan memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa kegiatan yang tadinya sudah direncanakan, diorganisasikan, dan dikoordinasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry, ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yakni membuat suatu rencana dengan cara merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta bagaimana cara untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yakni menentukan, mengelompokkan, dan menyusun kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, seperti penempatan pekerja dan penyediaan sumber daya terhadap tiap kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah actuating atau pergerakan, yakni membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Keempat adalah controlling atau pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan kegiatan, apakah kegiatan tersebut sesuai dan selaras dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut saya, dari 2 pendapat ahli manajemen yang sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan adalah fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George Terry. Karena dalam bidang pendidikan memerlukan fungsi planning atau perencanaan untuk merencanakan kegiatan apa yang dilakukan pada awal dan akhir tahun pelajaran. Biasanya perencanaan telah dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan dan sekolah tinggal mengikuti kalender pendidikan yang telah ditentukan, seperti kapan penerimaan siswa baru, jadwal ujian semester, dan jadwal libur semester. Perencanaan tanpa organizing tidak akan berjalan karena organizinglah yang akan menggerakkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya untuk mewujudkan perencanaan. Misalnya, dalam penerimaan siswa baru, maka dibentuklah panitia yang akan mengurus kegiatan ini. Adapun orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi panitia adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk mengurus kegiatan tersebut. Dalam bidang pendidikan juga memerlukan fungsi actuating untuk menggerakkan semua orang bekerja secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki secara efektif. Disinilah diperlukannya seorang pemimpin yang mampu menggerakkan semua anggota kelompoknya agar mau bekerja dan berusaha dengan sebaik mungkin.
Fungsi pengawasan dalam bidang pendidikan akan mempengaruhi proses perencanaan yang akan datang, karena dalam proses pengawasan akan dilakukan evaluasi terhadap kesalahan atau kelemahan yang terjadi agar dapat diperiksa dan diperbaiki untuk proses manajemen ke depannya. Misalnya, dalam sekolah itu ada yang namanya supervisi, pemantauan di sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Yaitu, apa yang dimaksud dengan pengawasan dan mengapa pengawasan penting dalam lembaga pendidikan? Pengawasan adalah proses pengamatan seluruh pelaksanaan kegiatan untuk memastikan dan menjamin agar kegiatan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan penting dalam lembaga pendidikan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran dan untuk mengukur sampai mana keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Lalu di sini ketika diadakan pengawasan, semua pihak dalam lembaga tersebut akan dipacu untuk terus-menerus memperbaiki dan melengkapi semua yang diisyaratkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Target tersebut tentunya adalah target akreditasi sekolah. Baik, soal selanjutnya adalah kemukakan alasan utama mengapa manajemen sangat diperlukan dalam organisasi atau perusahaan. Alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan yang pertama adalah untuk mempermudah pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Kedua, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. Yang terakhir adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Adapun efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar, dan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih pekerjaan atau peralatan yang tepat untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, soal selanjutnya adalah soal kasus. Untuk pemaparan kasusnya, teman-teman bisa membaca dari slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Berdasarkan kasus tersebut, silahkan analisis dan berikan solusi yang dapat dilakukan jika Anda sebagai kepala sekolah. Setelah membaca dan menganalisa dari kasus yang telah diberikan, jika saya sebagai kepala sekolah, maka ada beberapa aspek yang harus direvisi selain dari perubahan kurikulumnya, khususnya dalam ruang lingkup sekolah, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah tenaga pendidik. Sebelum menerima tenaga pendidik, seharusnya dilakukan tes kepada calon pendidik tersebut agar bisa langsung dinilai standar dari calon tenaga pendidik. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan bagaimana cara mengajar dari calon tenaga pendidik tersebut, serta mengevaluasi dan memberikan arahan kepada para tenaga pendidik untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah dan memberikan sanksi jika peserta didik maupun tenaga pendidik melakukan tindakan indisipliner atau tidak patuh pada peraturan. Yang kedua adalah fasilitas sekolah. Di sini, fasilitas sekolah juga berpengaruh pada proses belajar mengajar. Keterbatasan fasilitas akan membuat peserta didik maupun tenaga didik menjadi kesusahan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengisi keterbatasan atau kekosongan tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan segera melaporkan kepada pemerintah agar mendapatkan dana untuk meningkatkan fasilitas dan media pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Keterampilan tenaga pendidik sangat utama dalam hal ini. Jika metode pembelajaran yang dilakukan hanya itu saja, tanpa adanya perkembangan, maka otomatis peserta didik akan semakin jenuh.
Jika tenaga pendidik bisa mengakali hal ini dengan melakukan inovasi pada metodenya, diharapkan dapat menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu siapa saja yang membutuhkan manajemen? Kemukakan alasan Anda. Menurut saya, semua orang membutuhkan manajemen, mulai dari memanage diri sendiri, organisasi maupun perusahaannya. Manajemen dibutuhkan oleh semua orang, baik itu individu, kelompok, atau organisasi, untuk mengatur dan merencanakan segala hal guna mencapai hasil yang baik di kemudian hari. Tanpa adanya manajemen, maka semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan pun akan semakin sulit. Baik, itulah tadi pembahasan dari soal UTS pada mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.